Kalau ada berita geopolitik panas, saham kapal seringkali langsung terbang. Tapi apa ceritanya cuma segitu aja? Contohnya ya, soal Venezuela kemarin. Begitu beritanya keluar, pasar langsung heboh, saham kapal meroket. Pertanyaannya, apa semua kapal ikut terangkat? Nah, ternyata nggak juga loh. Biar paham, kita mesti bedain dulu. Ada 3 kategori utama saham perkapalan, yuk kita lihat. Di sektor migas sendiri pun beda-beda. Ada yang murni angkut minyak, ada juga yang jadi support di lepas pantai. Oke, biar gampang, bayangin aja kayak gini. Ada dokter umum, ada juga dokter spesialis. Si dokter umum ini, contohnya SMDR, itu raksasa logistik. Lihat pendapatannya, jauh banget di atas para spesialis. Kenapa ini penting? Ya karena resikonya tersebar. Kalau satu sektor lagi jelek, SMDR lebih aman. Jadi, daripada cuma ikutin berita, ada 3 hal kunci yang wajib dicek. Apa aja itu? Pertama, cek pelanggannya. Lihat GTCS ini. Hampir semua pendapatannya cuma dari 2 pelanggan besar. Riskan kan? Beda cerita sama WNS. Mereka menyebar risikonya ke banyak pelanggan, bahkan sampai ke luar negeri. Kedua, soal utang. Pemain yang konservatif seperti Wins, gearing ratio-nya rendah banget. Aman! Nah, bandingin sama yang agresif, Cashship, utangnya tinggi. Jadi jauh lebih sensitif sama gejolak pasar. Terakhir, cek arus kasnya. Pendapatan itu harus jadi uang beneran di bank, bukan cuma di atas kertas. Intinya, yang bertahan itu bukan yang paling heboh diberitain, tapi yang kontraknya jelas dan keuangannya sehat. Jadi, kalau nanti ada sentimen geopolitik lagi, apa nih yang bakal Anda cek duluan, selain cuma lihat judul beritanya? Berita utama memang bisa bikin ramai, tapi faktanya selalu ada di angka-angka finansialnya. Intinya gini, cerita itu penting, tapi yang lebih penting, ceritanya jadi duit nggak? Oke, kita mulai dari lapisan pertama ya, yaitu skala. Seberapa besar sih perusahaannya? Nah, lihat deh, kelihatan kan jomplang banget pendapatannya. Beda kelas ini. SMDR ini bukan cuma soal ukuran, modal bisnisnya terdiversifikasi, jadi lebih stabil. Tapi gede doang nggak cukup. Sekarang kita cek kesehatan utangnya. Ini penting banget. Wajarnya, industri ini butuh modal besar, jadi biasanya utangnya juga pada gede-gede. Tapi, loh, kok ada angka sekecil ini ya? Cuma 0,06%? Ternyata ini gearing rasionya Wins, rendah banget. Ini anomali di industrinya. Coba bandingkan, kelihatan jelas kan? Mana yang super disiplin dan mana yang lebih agresif. Oke, lapisan terakhir dan paling dalam. Labanya tuh beneran dalam bentuk kas atau cuma angka? Coba kita lihat SMDR. Arus kas operasinya justru jauh lebih besar dari laba bersihnya. Ini bukti kalau laba mereka itu nyata, uangnya ada dan siap dipakai. Sehat banget. Jadi, pemenang sejati itu ya yang punya skala, neraca keuangannya sehat dan labanya berkualitas. Oke, mari kita mulai. Sektor perkapalan itu kelihatannya rumit kan? Nah, hari ini kita akan bedah semuanya pakai satu analogi yang super simple tapi kuat banget. Sebuah analogi yang bakal ngubah cara Anda ngelihat setiap perusahaan di industri ini. Yuk, kita langsung masuk aja. Pasti banyak dari kita yang mikir, ya harga minyak lagi naik gila-gilaan. Harusnya semua saham kapal migas ikutan pesta pora dong. Tapi kok aneh? Kenyataannya ada yang lari kenceng, ada yang jalannya santai, bahkan ada yang malah diam di tempat. Nah, ini teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng hari ini. Dan ini dia kuncinya. Coba bayangin gini deh, ada 2 tipe dokter. Ada dokter umum yang bisa ngobatin macam-macam penyakit, dari batuk pilek sampai pusing. Terus ada dokter spesialis yang jagonya cuma di satu bidang, misalnya spesialis jantung. Di dunia perkapalan logikanya persis banget kayak gini. Oke, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama si dokter umum. Terus kita bedah para spesialis. Setelah itu kita intip kliniknya alias ekosistem di belakang mereka. Dan terakhir tentu saja diagnosis final buat kita para investor. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenalan sama si dokter umum. Dan studi kasus kita kali ini adalah Samudra Indonesia atau yang kita kenal dengan kode SMDR. Ini dia raksasa logistik yang sering banget disangka cuma main di migas doang. Biar kebayang segede apa dia, kita mulai dengan angka ini. 571,56 juta dolar. Dan perlu diingat, ini adalah pendapatan SMDR cuma dalam 9 bulan di tahun 2024 loh. Angka ini penting banget karena ini jadi pondasi dari semua pemahaman kita nanti. Dan kalau tadi baru pendapatannya, sekarang lihat total asetnya, 1,38 miliar dolar. Angka ini nunjukin seberapa masif rumah sakit yang dikelola sama si dokter umum kita ini. Aset segede inilah yang bikin dia punya napas panjang dan daya tahan yang luar biasa. Nah, disinilah perbandingannya jadi seru banget.
Coba lihat SMDR kalau dijejerin sama para spesialis migas murni. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih gede, tapi ini udah beda kelas, beda liga. SMDR itu kayak petinju kelas berat, sementara yang lain itu jagoan di kelasnya masing-masing. Jadi, apa rahasianya SMDR? Ya ini, mesin duitnya itu nggak cuma satu. Ada dari pelayaran, ada dari logistik, dan pelabuhan yang jadi bantalannya kalau lagi ada goncangan. Malah, dia juga punya lengan strategis di sektor energi. Kekuatannya itu datang dari diversifikasi, bukan cuma dari satu komoditas. Oh, dan satu lagi yang penting, lihat utangnya, kecil banget. Ini yang bikin dia bisa tidur nyenyak. Oke, cukup soal si generalis. Sekarang, kita pindah haluan. Kita lihat sisi lainnya, para dokter spesialis. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang napas bisnisnya itu benar-benar tergantung 100% sama denyut nadi industri minyak dan gas. Tabel ini ngerangkum dunia para spesialis dengan sangat jelas. Lihat deh, ada Ship dan Sosyanti. Fokus banget di tanker dan FSO. Dan klien gedenya siapa? Pertamina. Lalu ada Wins, ini spesialis kapal penunjang. Utangnya rendah banget dan kliennya malah dari luar negeri. Dan terakhir ada GTSI, spesialis LNG yang hampir semua pendapatannya cuma dari satu pelanggan. Beda perusahaan, beda cerita, beda juga risikonya. Dan ternyata di antara para spesialis ini ada spesialisasi lagi loh. Tanker, itu anggap aja kayak pipa berjalan di laut. Tugasnya cuma mindahin energi dari titik A ke B. Nah, kalau OSC atau kapal penunjang, ini kayak tim pendukungnya di lapangan. Mereka bantu rig ngebor, anterin kru, pokoknya mastiin operasi di tengah laut itu lancar jaya. Sama-sama di migas, tapi dunianya beda banget. Nah, ini dia contoh paling ekstrim dari resiko seorang spesialis. Coba baca ini baik-baik. Pendapatan GTSI itu sekitar 70%-nya datang dari satu entitas tunggal. Bayangin, 70%. Ini data yang nonjok banget soal resiko kalau pelanggan kita cuma satu itu aja. Jadi, ya inilah barternya. Punya satu klien raksasa seperti Pertamina atau PLN, itu memang enak. Pendapatan jadi stabil, gampang diprediksi. Tapi stabilitas itu ada harganya. Dan harganya adalah ketergantungan. Nasib perusahaan bisa jadi sangat terikat pada kebijakan satu entitas itu aja. Oke, kita udah kenal sama para dokternya. Sekarang pertanyaannya, di mana mereka semua ini praktek? Nah, mereka semua ini ada di dalam sebuah klinik raksasa, sebuah ekosistem industri pendukung yang bikin roda bisnis perkapalan ini terus berputar. Jadi, di balik setiap kapal yang kita lihat di laut itu, sebenarnya ada 3 pilar yang nggak kelihatan. Pertama, keuangan. Bank-bank yang ngasih duit buat beli kapal-kapal mahal itu. Kedua, manajemen risiko. Ini asuransinya yang bikin bank berani ngasih utang. Dan ketiga, operasional. Para vendor yang nyiapin bahan bakar, kru, sampai perawatannya. Tanpa 3 pilar ini, nggak ada kapal yang bisa jalan. Dan ngomong-ngomong soal duit, lihat angka ini. 810,5 juta dolar. Itu total utang bank yang teridentifikasi hanya untuk armada migas. Ini bukti nyata betapa padat modalnya industri ini. Beli satu kapal itu investasi super besar. Dan hampir semuanya ditopang oleh utang bank. Grafik ini nunjukin siapa yang pegang remote control keuangannya. Lihat kan, hampir separuh lebih pendanaan armada migas di negara kita dipegang cuma sama 2 bank besar. Artinya apa? Artinya, kebijakan kredit dari segelintir bank ini bisa nentuin nasib satu sektor secara keseluruhan. Oke, kita udah lihat si dokter umum, para spesialis, bahkan klinik tempat mereka kerja. Sekarang, waktunya untuk diagnosis akhir. Buat kita sebagai investor, semua ini artinya apa sih? Intinya tuh ada di sini. Milih antara seorang generalis dan seorang spesialis itu sama kayak milih antara ketahanan dan potensi. SMDR, si generalis, nawarin stabilitas. Dia mungkin nggak akan meledak cuma karena harga minyak naik, tapi dia juga nggak akan gampang goyang. Nah, para spesialis, mereka nawarin potensi cuan gede kalau sektor mereka lagi hot, tapi risikonya juga setinggi potensinya. Nah, biar nggak bingung, ini ada kerangka praktis yang bisa langsung Anda pakai. 4 langkah simpel buat meronsen saham perkapalan manapun. Pertama, tentukan dulu, ini generalis atau spesialis. Kedua, cek pelanggannya banyak atau cuma satu. Ketiga, intip utangnya, segede apa. Dan terakhir, pahami ekosistemnya, siapa bank di belakangnya. Cukup tanyakan 4 hal ini, dan Anda akan dapat gambaran yang jauh lebih utuh. Dan pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Di pasar yang nggak pernah berhenti bergerak ini, Anda tim yang mana?
Tim yang percaya sama fokusnya si spesialis yang bisa kasih hasil luar biasa, atau tim yang lebih memilih ketahanannya si generalis yang serba bisa? Gak ada jawaban benar atau salah. Ini semua soal profil resiko dan strategi investasi Anda. Jadi, mana pilihan Anda?